Jadi kalau sampai angkanya udah sampai di bawah ini, itu tuh udah bener-bener bisa dibilang kayak tempat-tempat yang dimana kalau buy di situ tuh chance buat losing for the next 4 years tuh udah terendahnya minta ampun gitu ya. Orang yang dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu consistently win. Pasti kan kelihatan gitu, oh orang-orang behaviornya itu kayak gimana sih? Kita mungkin ngomongin dari yang sukses ya, kita bilangnya. Orang-orang seperti ini tuh apa sih yang dilakuin? Yang pertama, opportunity cost buat menyimpan di US dollar atau di US Treasury itu jadi kurang menarik. Dan biasanya kalau orang itu exiting US Treasury, kemana? Nah, salah satu aset yang paling dilihat sekarang, gold. Ya, like it or not, itu kayak udah yang paling cepet orang itu lihat. Menarik ya, dan yang paling cuan salah satu yang tahun ini itu adalah Andrew Susanto. Oke, halo Bro Geoff, thank you so much nih for coming. Jadi gue kenal Bro Geoff itu gara-gara gue bikin video tentang pembandingan gimana caranya maksimalin cuan beli emas. Ya, soalnya kalau misalnya beli emas itu caranya ada banyak. Ada beli emas fisik langsung, habis itu ada emas digital, lalu belakangan ini ada yang baru, yaitu kita beli crypto gold. Yes. Ya, dan salah satu waktu gue lakukan research itu, lu salah satu yang ada produknya lah saat itu ya. Kapan ya? Kira-kira 5 bulan yang lalu gitu kira-kira. Kita mulai promotenya banyak di sekitar Maret awal tahun ini. Oh, Maret awal tahun ini ya. Gue kira-kira 5 bulan lalu lah pokoknya lihatnya. Soalnya menarik kan, soalnya kalau misalnya kita beli gold, kita bisa beli batangan, tapi batangan itu ya semuanya ada plus minus lah. Kita beli batangan, ada plus minus, kita beli crypto gold, ada plus minus, kita beli digital gold, juga ada plus minusnya. Kalau misalnya kita beli batangan, terutama plus minusnya itu adalah dari segi spreadnya. Kita beli dan kita jual, itu mahal. Lalu juga menariknya kan kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin versus gold, tahun ini itu Bitcoin malah ngalahin gold. Padahal kan kata banyak orang harusnya kan gold itu crypto itu gold 2.0, Bitcoin itu adalah gold 2.0 gitu kan. Tapi hari ini di tahun 2025 Bitcoin itu adalah gold 0.5. Soalnya gold yang terbang, Bitcoinnya nyungsep. Udah turun 30% gitu. Makanya yang kita berusaha untuk obrolin adalah untuk tahun depan. Soalnya kalau misalnya kemarin, oke lah udah lewat tahun 2025. Tapi rencana kita tahun 2020 kayak gimana? Soalnya kita harus fleksibel gimana cara kita bisa maksimalin cuan. Nah jadi waktu gua research digital gold versus emas fisik versus crypto gold, itu gua akhirnya dikenalkan lah sama tim research ya dengan aplikasi Mobisol. Di sana gue bisa beli XAUT, yaitu adalah crypto gold yang di backing oleh Tether. Gitu ya. Oke bro, sebelum kita mulai podcast gue gold versus Bitcoin, boleh nggak sharing tentang background lu dulu deh, supaya teman-teman punya konteks. Oke, so mungkin kenalin dulu. Jadi gue ini CPO, Chief Product Officer di Mobi. Jadi CPO itu in short sebenarnya nahkodanya di dalam suatu company buat deciding what to build, what product to build, dan juga be accountable of the success of the product. Oke. Gitu ya. Jadi emang kesana itu lumayan teknikal ya role-nya ya. Padahal jujur aja dulu waktu gue kuliah itu, gue tuh ngambilnya industrial engineering. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama tech products. Lu kuliah di mana sih dulu? Dulu di Cornell. Cornell, oh. Iya, so I took my master there. Iya, jadi itu sekitar kayak di kota kecil lah, 4 jam from New York. Jadi desa sih sebenarnya bro. Gue tahu Ithaca kok. Soalnya Cornell itu kan ya Ivy League lah. Jadi ya pasti orang-orang yang pernah belajar di US pasti tahu Cornell. Ya, mirip lebih terkenal Berkeley sih sebenarnya. Sudah sebulan. Terus habis lu dari Cornell? Ya, jadi di Cornell gue sendiri ambil Industrial and Systems Engineering di situ. Terus dari situ I actually stumble di emang mungkin waktu itu zamannya 2015 ya, graduating, itu zamannya tech company di sana pada mulai tuh. Jadi zamannya Airbnb, Uber. Jadi company tech yang consumer tuh pada mulai jadi billion dollar company, very big kan. Jadi dari situ emang udah ngelihat sih kayaknya nih ke depannya nih even di Indo nih bakal tech driven nih for a while gitu. Karena ngeliatin dari VC funding, investment semuanya kelihatan lah dari Silicon Valley ini mulai keluar. Nah dari situ I start working in Traveloka jadinya. Oh lu Traveloka. As a product manager nih. Jadi kan kalau CPO yang mungkin udah emang the head of the company, tapi dulu juga start dari staff. Jadi staff di product manager Traveloka. Gitu. Jadi that's where I learn about tech related work gitu.
Terus habis itu lu ke Mobi. Actually cerita kriptonya agak early sih. Gue actually tuh stumble from crypto tuh around when I was working in Traveloka, so around 2017. 2017 akhir ke 2018. So I was one of the person yang kena minus 80%. Oh, itu di siklus Bitcoin ke 20.000 pertama kali. Oh. Iya, jadi that first ICO bubble Bitcoin crypto. Nah, that is when kayak ya seperti mungkin kalau kebanyakan dari viewernya Leon mungkin di 2021. Nah, ini gue salah satu angkatan yang kenanya lebih parah lagi di 2017. Itu waktu itu turunnya itu bahkan sampai 80%. Jadi dari 20.000 ke 3.000 kan di low 2019 kalau nggak salah 2018 gitu. Lu masuk waktu di peaknya, waktu di titik tertinggi. Oh. Kan dari situ kan belajar kayak pertama kali apa what is Bitcoin, what is crypto dulu. Jujur aja pertama kali beli Bitcoin juga nggak tahu itu ngapain. Terus apakah saat itu waktu minus 80% lu pikiran scam nih, bohongan. Iya, sempet pasti tarik semua duitnya soalnya benar-benar kan itu my first investment experience. Jadi mungkin some people yang listener di sini juga mulai pernah beli saham juga mungkin at that time. So that was my first ever investment. Iya. Langsung ke raja terakhirnya yang paling volatile, terus langsung kena burn di situ gitu. Jadi tapi ya emang jujur nggak terlalu ngeliatin crypto sih since 2018 kena burn, jadi kena traumanya. Iya. Baru balik lagi ngeliatin crypto di 2020. Jadi re-enternya tapi not in the lowest moment of course, tapi mulai di 2020 ini kan hype-nya balik lagi. Jadi mulai nih, oke, kali ini kayaknya harus lebih serius. Udah lebih pinter lah. Iya, gitu, lebih pinter dikit gitu. Itu siklus kedua lu. Siklus kedua. Masuknya di berapa tuh jadinya? Mungkin tuh sebenarnya 2020 udah agak akhir sih. Jadi kayak kalau nggak salah tuh Bitcoin tuh Oktober kalau nggak salah. Around 12.000, 13.000. Jadi it's not the lower part anymore ya. Jadi kalau nggak salah lowestnya tuh zaman COVID kan sempat ke 4.000, 5.000. Itu dulu juga wah masih takut lah, masih udah dengar juga tapi masih takut. Akhirnya lihat orang-orang teman-teman udah masuk. Ya ke bawah FOMO lagi dikit lah ya. Iya. Ya. Terus 12.000 dibawa ke atas ke berapa tuh? Di bawah kan waktu itu sempet ke 60 ribuan tuh. Oh. Ya jadi cycle itu tuh cycle Maret. Terus lu sempet cabut saat itu? Cycle Maret. Nah waktu itu jujur aja karena I was still, ya kita bilangnya kayak cycle kedua tuh cycle di mana lu udah lebih pinter, tapi pinternya tuh mungkin masih ada rakus. Oke. Jadi kayak, wah ini kayaknya lihat-lihat news ada bilang bisa 100.000. Jadi di 60 ribuan tuh udah semua matrix kan tuh merah semua tuh. Semua matrixnya, Fear and Greed semuanya merah semua. Sebenarnya sih harusnya sih otak sebelah kiri sudah ngomong sih ini boleh TP banyak sih gitu. Waktu itu TP-nya jadi setengah-setengah doang. Oke. Jadi masih banyak. Jadi gue masih nge-ride lagi tuh yang turun. Tapi lu hold tuh nggak cut loss. Yang kali ini nggak cut loss. Oh. Jadi setengah. Jadi bedanya setengah dijual, setengah masih ada. Ikutin tuh sampai bawah tuh. Setengah dijualnya di atas. Ya, jadi sempat di 60 ribuan itu pas matrix, pokoknya matrix semua udah merah kan. Sebenarnya kan harusnya itu udah no brainer, metrik merah terus udah no brainer buat kayak at least bisa naik tapi risknya tuh udah tinggi banget kalau lu tuh masih nge-hold gitu kan. Berarti cara bacanya. Tapi itu udah 5x kan 5 kali berarti kan. Udah sekitar 5 kali sebenarnya kalau misalnya lu jual setengah udah cuan juga. Cuan sebenarnya. Lu udah ambil modal plus ambil untung, sisanya lu hold aja. Iya, bedanya kan 2017 tuh nggak mau jual sama sekali tuh. Iya. Tapi itu mikirnya kan udah bisa apa waktu itu ada ngomong $1 million apalah udah kayak gila lah angkanya. Jadi waktu siklus kedua udah lebih pintar. Tapi masih belum pintar-pintar amat. Tapi menurut gua kalau misalnya apa ya? Sulit sih bro, lu mau gimana time the marketnya 100%. Kayak maksudnya kayak sekarang pun juga gue kan jual Bitcoin itu di akhir tahun lalu kan, itu masih di angka 90.000 gitu. 90.000, jadi gue juga nggak predict the top kan. Waktu ke 120 gue juga ngerasa bodoh banget gue. Jadi gue jual mayoritas Bitcoin gue waktu di angka 90.000 dan gue pindah ke saham Indo. Ya cuman ujung-ujungnya kayaknya mau gimana pun nggak bisa prediksi. Jujur in any market kayaknya it's impossible to predict the top sih. Predict the top, predict the bottom tuh nggak bisa sih. Ya, kasih tau gue orangnya siapa, gue gali di sini, kita buka walletnya. Orang-orang yang ngaku beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Soalnya kalau misalnya beneran bisa, harusnya lu udah melebihi Bisugo. Udah bilioner udah gimana lah gitu ya. Kita copy trade semua wallet lu. Iya benar-benar. Bikin suruh Mobi bikin produk copy trade. Kopi nih orang, tolong ya datang ya. Habis itu Leon yang subscribe. Gue juga subscribe sih. Iya. Terus yang siklus ketiga, nah lebih pintar lagi dong. Job 3.0 gitu. Ya jadi emang dapat realization-nya tadi sih. Jadi emang kita tuh is possible for us to predict the top or predict the bottom. Jadi emang ujung-ujungnya tuh kayak agak personal journey dan personal satisfaction juga sih. Jadi kalau emang lu udah satisfied on certain gains ya, maybe it's time to walk away juga gitu. Oke. No, tapi yang tutup mata kalau itu ya tetap naik lagi gitu. Jadi I think it's just like
trading system yang emang harus dibikin di diri sendiri sih menurut gue gitu. Setuju. Nah terus boleh sharing nggak perjalanan trading di siklus ketiga lu? Sudah menarik nih. Ini jadi apa ya? Yang gue harapkan teman-teman di sini, gue apresiasi juga lu sharing lu punya background. Jadi ini anak Ivy League ya, anak Cornell, lulusan Traveloka. Ya teman-teman yang di startup pasti tahu lah. Kalau misalnya lu lulusan Traveloka, lu pasti secara IQ nggak mungkin di bawah rata-rata gitu. Impossible gitu. Apalagi lulusan Cornell juga kan. Terus dia udah melewati 3 siklus. Terus dia kagak jualan kelas. Makanya ngomongnya apa adanya. Kurang bisa jualan nih, orang terlalu teknik aja. Orang teknik itu nggak bisa jualan. Jadi dia ngomongnya apa adanya gitu. Jadi gue suka gitu. Nah, jadi kita bisa lihat perjalanan seorang yang pinter dan juga belajar dari siklus 1, 2, 3 kayak gimana. Kalau misalnya gue kan siklus pertama gitu kan. Nah jadi gue pengen tahu deh siklus ketiga lu kayak gimana nih. Lu masuk lagi kapan? Abis itu lu jual apa? Terus sekarang personal holding lu itu apa nih? Apakah Bitcoin atau gold? Jadi mungkin ini lumayan pas ya. Jadi kalau misalnya gue bakal cerita tentang perjalanan investing gue di cycle 3 ini sama juga dengan start of Mobi. Oke. Karena Mobi ini start di lowest of lowest. Kita start banget tuh operational pada saat Luna. Luna case mungkin pernah inget itu seperti apa? Tahun 2000 berapa ya? Tahun 2022 di mana basically Luna coin ini tuh nge-crash karena stable coin dolarnya itu nge-crash sampai zero. Jadi itu di mana Bitcoin itu turun kalau nggak salah cepet banget dari sekitar 40.000 ke 20.000 tuh kayak within few weeks atau days bahkan gitu ya. Itu kan ini kan berurutan kan domino kan. Iya, jadi imagine you're trying to create a company during that time di crypto, di industri gitu. Dan emang jujur aja juga waktu itu kenapa gue akhirnya pilih step up dari startup yang mungkin bentuknya kayak dari OTA ya, kayak Traveloka gitu ke crypto. Itu karena ngelihat dari banyak orang yang kayak gue empathize aja sih sama orang-orang yang keburn banyak di 2021 itu kan banyak banget ya, bahkan ada yang sampai pernah bunuh diri tuh. Jadi gue tuh punya personal panggilan gitu ya buat mungkin karena gue bukan orang jualan kelas ya, jadi gue nggak bisa yang bentuknya kayak lu tuh kalau trading harusnya begini, harusnya begitu. I'm not having that kurang bisa lah jualan seperti itu. Jadi gimana caranya gue jualan by creating a system within a product gitu ya. Jadi di mana produk-produknya Mobi ini nih bisa dipakai orang, mau itu lagi bull market, bear market, Bitcoin lagi naik keras, Bitcoin lagi turun, lagi sideways. Jadi that's panggilan karena that's what I personally believe. Kayak crypto market itu should feel safe and you should be able to bisa navigate gitu ya, navigate market supaya kalau lagi kurang bagus juga dia masih bisa make money dari situ. Oke. Nah, ini menarik. Jadi gue ada banyak pertanyaan sih. Misalnya kayak soalnya kan exchange ada banyak kan. Nah, gimana caranya Mobi itu bisa membedakan diri sendiri dari exchange lain gitu, apalagi yang di backing sama giants gitu kan. Gue punya pertanyaan itu, tapi ya gue pengen dengerin dulu lu punya itu deh, kayak terus di siklus ketiga lu masuk keluar kayak gimana? Gitu. Jadi tadi ya rhyming with kayak yang gue personally kan nggak bisa timing the market nih, udah sadar nih. Kita waktu kemarin tuh Luna turun 20.000, Luna bikin Bitcoin turun 20.000, tiba-tiba ada FTX turun ke 15.000, jujur aja. Siapa yang bisa predik itu kan? Mungkin waktu itu 20.000 harusnya low, tapi tiba-tiba ada FTX jadi 15.000, jadi 16.000 kan. Waktu itu juga bahkan banyak orang yang calling 10.000 bahkan gitu kan. Itu gede banget lah noise waktu itu. Jadi karena udah tahu nih kayaknya udah nggak mungkin impossible buat predict market, jadi waktu itu pakai trik yang namanya Simple DCA pertama kali. Nah itu dimana salah satu feature yang akhirnya jadi kita bikin di Mobi nih, karena itu something yang menyelamatkan gue pada saat di nebak lowest itu karena nggak tahu lowestnya berapa. Jadi persis habis Luna, karena itu holding Bitcoin gue kan minus sekitar kayak 50% gitu kan dari yang sisanya kan. Udah soalnya itu dari 60.000 udah 30.000, jadi udah minus dari top yang harusnya gue bisa cash out semuanya. Udah sisa setengahnya nih. Jadi dari yang modal yang gue udah pernah jual, gue mulai inject lagi. Dan gue bahkan DCA-nya waktu itu saking desperate everyday. Jadi everyday luput misalnya beberapa ratus gitu ya di dalam si engine ini, dan dia keep buying Bitcoin everyday at the same time, at the same jam yang sama tuh gitu. Nah itu tuh riding tuh sampai bawah tuh, jadi dari 30.000 sampai FTX sampai 15.000 sampai bahkan akhirnya baru
gue stop lagi tuh di 60 ribuan pas dia the first most cycle halving. Jadi average-nya tuh bahkan sebenarnya mungkin nggak di 15 ribu, average-nya mungkin dilihat-lihat tuh sekitar 30 ribu, 40 ribu. Tapi that's like okay, ternyata gitu dilihat dari harga sekarang kan. Dan jadi ujung-ujungnya PNL Bitcoin-nya secara unrealized waktu itu sempat ya di 4x jadinya kan. Jadi sistem-sistem kayak gini nih yang gue pengen democratize to all the retails Indonesia biar bisa risk management yang baik instead of trying tadi kan timing the market dan sebagainya. Nah itu jadi yang kita satunya bake di Mobi sebagai produk differentiator-nya. Oh, DCA. Oh, menarik. Jadi waktu lu udah ngerasa bear market, so ini pasti bakal kejadian lagi ya. Maksudnya waktu bear market, teman-teman itu pasti nggak mungkin bisa predict the bottom. Ya kan, bahwa kan ada yang bilang, oh nggak mungkin lah Bitcoin ke 50 ribu gitu kan. Ada yang bilang harusnya di 70 ribu udah rebound segala macam kan. Ya which is ya fair aja gitu. Ya lu mau bilang 70 ribu, dia mau bilang 50 ribu, lu mau bilang 40 ribu itu terserah gitu. Cuman yang tadi cara lu adalah gara-gara lu nggak tahu, as long as itu udah di-consider sebagai murah, lu jadi DC everyday. Iya, gitu. Jadi itu sih yang paling penting kayak punya sistem, apakah itu technical analysis, apakah itu like macro readings, yang bisa bikin kita punya conviction on certain level nih di mana is actually a good time personally for me to entry. I think itu everybody has to have that gitu. Iya. Ya. Terus waktu lu exit kayak gimana? Jadi waktu exit, sekarang portfolio lu apa nih? Nah, jujur ini mungkin makanya lagi-lagi gue itu orangnya kurang bisa kayak timing the market seperti yang tadi ya. Jadi sistem harus dibikin buat kita bisa take profit tanpa punya emosi. Nah, jadi di Mobi ini ada produk menarik yang akhirnya kita bikin juga. Ini juga karena buat helping personal actually investing style. Jadi nama produknya itu dual investment. So in short, dual investment itu bikin orang bisa semacam bikin limit order. Jadi dia ada jual atas atau beli di bawah, tergantung aset yang dia punya, apakah itu Bitcoin atau USDT biasanya. Misalnya Bitcoinnya dia mau jual di waktu itu ya, misalnya di 125 ribu. Nah, pada saat sambil nungguin 125 ribu kena nih, dia tuh bisa dapat yield dari sistem trading ini yang namanya dual investment. Sorry bro, ini mungkin orang-orang agak bingung. Lu boleh show aja nggak? Boleh. Lu tolong share screen aja, soalnya kan setahu gue kan gue tahu yang dual investment ini gara-gara waktu kemarin gue ngetes XAUT itu kan. Nah, jadi gue pelajarin produk itu juga, tapi itu jarang ada. Jadi lu boleh demoin aja nggak supaya teman-teman jadi ngerti konteksnya. Boleh. Ini hopefully jadi alpha ya buat kalian kalau mau punya exit plan gitu ya. Iya. Jadi tadi produk yang gue share itu namanya dual investment. Di Mobi bisa kelihatan sih kita di depan ini salah satu hero produk kita ya. Nah ini yang tadi kita bilang, jadi user itu bisa pilih tergantung aset yang dia punya nih. Jadi kalau asetnya ini contoh misalnya tadi ya kita kan ngomongin mau bikin exit plan gitu ya. Kita kan nggak tahu nih kayak 120 ribu kemarin tuh udah very high, which is ternyata kan itu salah satu jadi local top yang kemarin ya. Nah jadi instead of kita kayak takut nih bikin limit order di spot, nanti kalau kena nanti malah kalau nanti tiba-tiba marketnya bullish banget malah di cancel, karena orang selalu gitu ya, tiba-tiba marketnya turun banget di cancel, marketnya tinggi banget di cancel. Jadi ini tuh bikin kita tuh punya disiplin buat stay true untuk ikutin investment plan-nya si dual investment ini. Nah jadi contoh, misalnya dia, nah makanya namanya kita udah namain sell high nih. Jadi sell high itu artinya tadi kita akan berpotensi menjual Bitcoin menjadi USDT di harga yang kita mau gitu. Jadi contoh nih, produknya itu bisa dilihat, sekarang misalnya market price-nya nih di atas harga tertentu nih. Misalnya harga sekarang tuh di 89.000 kan. Misalnya nih, kita pengen mulai jualan di 92.000 gitu ya. Nah itu caranya tinggal pencet, dan ini oke-nya lagi, dia tuh punya banyak time frame. Jadi ini juga termasuk personal approach nih. Jadi mau time frame yang kalau gue sih personal lebih suka ya ambil yang pendek-pendek, 1-2 hari, paling max tuh 7 hari, karena predicting short term tuh jauh lebih mudah daripada predicting long term. Kita tahu sendiri ya, gitu. Jadi contoh, misalnya anggap aja kita mau ambil yang besok nih ke exercise-nya gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi kan kita misalnya di 92.000. Nah, ini nih juga personal question nih. Personal question artinya kalau sampai beneran marketnya naik ke 92.000. Ini kan produknya kan terjual nih jadi Bitcoin.
Jadi kamu nih personally oke nggak dengan jualan di harga segitu? Jadi I think itu pertanyaan orang-orang. Nah, biasanya orang yang anyway mau punya mental taking profit, which is I think sesuatu yang baik ya di dunia kripto gitu ya. Emang kita harus bisa berani take profit. Nah itu contoh misalnya personally, karena aku tahu cost basis aku misalnya di 40 ribuan nih. Jadi kalau misalnya aku kejual di 92 ribu pun nggak apa-apa, sekalian aku trimming posisi tanpa mungkin harus exit full gitu ya. Nah jadi misalnya kita contoh pilih 92 ribu. Nah ini nanti kita bisa pilih nih mau berapa Bitcoin yang di kasarnya nih kan rencana dijual ini gitu ya. Dan ini mau ngasih tahu aja ini juga bisa menjadi nggak cuman taking profit engine tapi juga bisa menjadi passive income engine karena tadi ada yieldnya yang tadi bilangin. Contoh nih misalnya aja ya. Misalnya kita mau misalnya anggap aja ini di account testing ya. Cuma kalau misalnya anggap aja di account asli kalian punya 1 Bitcoin contoh ya. Itu bisa kelihatan tuh kayak contoh kalau misalnya nanti berubah jadi USDT kejual di 92 ribu. Nggak cuman dapat 92 ribu USDT-nya, tapi dia juga bakal dapat $96. Dan $96 ini satu hari di Jakarta ya bisa hidup ya. Bisa jadi passive income ya. Jadi bayangin aja mungkin kalau pakai produk-produk kayak yang kayak mungkin anggap aja kayak government bond gitu kan. Itu kan mungkin ngeprinting 5%, 6% tahunan bunga. Itu mungkin susah tuh kalau cuma punya 1M buat bener-bener bisa survive day to day. Tapi kalau misalnya dengan 1M di Bitcoin, itu actually bisa gitu dengan sistem kita ini. Tapi kalau misalnya sampai Bitcoin ini nggak kejual pun, misalnya ternyata harganya stay nih di 89 ribu, dia tetap bakal dibalikin dengan Bitcoinnya lagi dan dapat si tambahan bunga sedikit ini yang kita yang dibalikin lagi sama sistemnya. Ya. Jadi sistem ini Soalnya lu pakai ini, lu pakai privacy nih, jadi gue nggak gitu bisa lihat tuh. Nah, jadi lumayan 31% gitu. Ya, annualize ya. Jadi mungkin kalau per hari ya dibagi 365, tapi tetap lumayan gitu karena seharinya itu bisa dapat $96 kalau didolarin, gitu. Jadi ini tuh yang helping waktu kemarin tuh gue sekalian take profit jujur aja. Jadi kemarin ada beberapa tuh yang lumayan size yang agak besar tuh kena di 100. Jujur sejak di atas 100 ribu tuh gue udah rajin exit pakai cara ini. Iya. Jadi intinya dual investment itu sepengertian gue ya, waktu gue dulu sempet testing, gue juga sempet nyoba-nyoba waktu gue testing SAUT itu. Jadi intinya kalau misalnya lu naik, lu bisa ngehit, lu punya limit order, ya kan? Lu jualnya di atas plus lu dapat bonus, ya kan? Lu jual misalnya dari harga 88 ribu, lu pasang di 92 ribu. Kalau misalnya limit order yang biasa, begitu hit 92 ribu, ya udah, lu jual, lu punya Bitcoin. Tapi kalau misalnya di sini, lu jual Bitcoin plus lu dapat bonus sedikit, gitu kan? Tapi kalau misalnya nggak hit, biasanya kan kalau misalnya limit order, kalau misalnya sekarang 88 ribu, misalnya nih ke 91 ribu, atau misalnya ke 87 ribu gitu kan. Biasanya kan ya udah, kalau misalnya limit order, lu nggak dapat apa-apa. Benar. Tapi kalau misalnya ini, lu dikompensasi dengan yield yang 31% annualized tadi gitu kan. Cuma tergantung time frame-nya gitu kan. Ya jadi ya, makanya namanya dual investment ya. Kalau misalnya naik hit, lu dapat cuan lebih kalau misalnya hit lu punya target, tapi kalau misalnya nggak hit, lu juga dapat yield-nya selama lu menunggu gitu kira-kira. Makanya sebenarnya kekurangannya cuma satu sih. Kekurangannya adalah memang dia harus komit dengan plan ini, karena plan ini sekali dipencet tidak bisa di cancel. Beda dengan limit order dia tiba-tiba, aduh kayaknya Bitcoin bisa 100 ribu lagi nih ngelihat tiba-tiba malam ini ke 91 ribu dengan cepat banget. Nah itu orang bisa cancel. Nah tapi justru karena kelemahan manusia ini nih, manusia suka kayak kena emosi di situ kan. Mereka padahal tadinya 92 ribu plannya udah mau exit, malah greedy mau ke 100 ribu. Karena pada saat greedy 100 ribu itu nggak pernah nyentuh 100 ribu, tiba-tiba misalnya beneran bear market 4 bulan kemudian tiba-tiba udah 50 ribu, nyesel kan kemarin nggak jual di 100 ribu, sekarang mikir kan mau cut loss atau gimana gitu. Jadi sistem-sistem kayak gini sih yang kayak gue tercoba untuk introduce ke kalangan publik biar mereka semua itu tahu ada loh sistem-sistem trading yang lain, nggak cuma dengan simple spot, buat bisa navigating di market-market yang uncertain kayak gini sambil bisa make money. Menarik banget ya, maksudnya yang gue lihat menarik itu adalah ini perjalanan seorang CPO yang dulu ex-Revoluka ngebikin produknya itu jadi sesuai dengan kebutuhan sendiri. Ya kan? Jujur aja. Biasanya kan orang kan bikin produk itu tergantung dari misalnya mereka lihat di luar negeri ada apa, kompetitor ada apa, kompetitor punya ini gue harus bikin, ya kan? Luar negeri punya ini gue harus bikin gitu. Tapi kalau misalnya itu lu dari pengalaman di siklus-siklus sebelumnya apa yang lu butuhin makanya lu bikin gitu ya. Iya, jadi emang
mungkin ini karir Reva sedikit, memang kalau di product management itu memang salah satu yang biasanya kita bilangin product manager yang biasanya actually perform di company-nya, emang orang-orang yang benar-benar passionate banget dengan produknya. Dan kenapa dia bisa passionate kan? Gak cuman emang karena customer-nya dia tahu perlu, tapi karena dia sendiri juga rasain the pain. Dia pernah punya pain di area-area tersebut, dan pain ini yang bikin dia ketemuin si solusi-solusi supaya orang lain tidak perlu merasakan pain dia. Ini menarik bro. Ini sekali mengedukasi ke teman-teman apa itu definisi CPO, apa itu definisi orang produk. Soalnya misalnya orang-orang yang nggak pernah kerja di tech biasanya nggak ngerti bro, orang produk tuh ngapain sih? Nah ini udah live demonstration ya, kehidupan nyata orang produk itu tugasnya apa. Soalnya salah satu key untuk orang produk itu bisa jago adalah dia harus bisa mengempathize si usernya itu pain points-nya apa, ini apa gitu kan. Jadi empathize dengan dia punya personal journey. Tadi balik lagi ke dual investment, sebenarnya ada anekdot menarik nih. Gimana jadi tuh? Bahkan ini sebenarnya temannya CEO kita, Andrew, temannya dia, itu bahkan ada yang sekarang udah kita bilangnya pensiun muda. Pensiun muda itu artinya ya bisa dibilang kayak personal spending dia, bahkan sampai holiday spending itu sudah dibayarkan bahkan dengan fitur si dual investment ini. Karena tadi kan, bayangin aja kalau 1M aja bisa printing sekitar 1 juta setiap hari. Apalagi kalau dia punya misalnya 100M. Dia bisa printing ya sekali 100 aja kan, dia bisa printing 100 juta setiap harinya. Dengan simple sistem seperti ini. Dan kasar-kasarnya dia sampai ke exercise. Dia kebeli nih USDT-nya menjadi Bitcoin. Aset yang dia pegang itu Bitcoin gitu. Bitcoin itu udah aset yang globally acceptable, very liquid, dimanapun itu bisa di cash out. Jadi signing up risk-nya itu tuh oke banget karena anyway yang dibeli tuh Bitcoin, bukan aset-aset kayak meme coin atau altcoin yang lain yang kita lihat suka kayak pamendam ya. Jadi you're still getting the one of the best asset gitu. Ini gue sedikit translate ya, soalnya ini mungkin sesuatu yang baru, tapi ini menarik banget loh konsepnya. Jadi kayak gini maksudnya, misal sekarang Bitcoin di 88.000, ya kan 88.000. Jadi kalau misalnya dengan cara itu maksudnya kalau misalnya dia sampai turun, misalnya nih, lu nggak suka 88.000, lu maunya beli Bitcoin kalau misalnya 83.000, kan biasanya orang kayak gitu kan, dia punya cash. Dia pengen beli, tapi 88 menurut gue kemahalan. Gue pengen belinya 85 atau 83 gitu kan. Nah biasanya kan orang kan taruhnya limit order. Taruh limit order misal 83. Biasanya kalau misalnya nggak kena hit, ya udah nunggu lagi. Bisa pakai GTC bahkan, good till cancel gitu kan. Ya udah lu nunggu aja 6 bulan. Sampai 88.000 ini kena di 83.000, 88 turun 83 gitu kan. Nah, tapi ini tuh maksudnya kita tadi kan, kalau misalnya tadi di demo itu kan udah punya Bitcoinnya, pengen jual di atas. Tapi yang sebaliknya, lu udah punya cash, lu pengen beli. Ya, jadi dia tuh bisa pasang bawah. Kalau misalnya dia hit 83.000, lu bisa dapat barang yang lebih murah dari saat waktu lu pasang, which is 83.000, plus lu dapat ekstra sesuatu. Betul. Gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak hit, misalnya nih 88.000, ternyata rally, ternyata ke 90.000. Orang kan biasanya kan ada yang kayak malah ngejar kan. Wah, gue cancel limit ordernya, gue pasang atasnya gitu kan. Nah, kalau misalnya gitu. Ya kan pasti banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dual investment artinya kalau misalnya 80.000, kalau misalnya ke bawah lu hit 83.000, lu dapat barang plus dapat bonus. Tapi kalau misalnya naik, artinya kan lu punya limit order itu nggak ke exercise. Ya kan lu artinya kan nggak beli Bitcoinnya gitu kan. Tapi gara-gara lu nggak dapat Bitcoinnya, lu dapat kompensasi dengan bunga. Bener. Yield gitu bahasanya. Dapat kayak misalnya tadi 30% setahun atau enggak 50% setahun, tergantung lu pengennya apa ya gitu. Tergantung risk tolerance dan mungkin apalagi tadi kita ngomongin apalagi sampai nunggu 6 bulan gitu ya. Apalagi apalagi udah nunggu 6 bulan dan nggak kena, itu bayangin aja opportunity cost. Terus sebagai investor tahu kan itu rasanya gimana gitu ya, aset diam karena bela-belain mau beli rendah banget, nggak bisa time the market, nggak kena. Ya udah, terus udah ketinggalan, nggak dapat apa-apa, uangnya itu benar-benar sitting nothing, doing nothing gitu. Betul. Gue makanya menurut gue yang waktu dulu gue bikin video tentang crypto gold versus digital gold versus emas batangan, gue lumayan distracted gitu, distracted sama dual investment. Jadi pelajarinnya itu buat nyari crypto gold, tapi itu tuh menarik soalnya. Yang menarik itu itu setahu gue tuh ada di exchange luar, setahu gue ya. Betul. Gitu. Ya makanya menarik lah. Tapi apakah lu bisa, menurut lu ini adalah lu punya top produk yang differentiatornya gitu? Nah jadi again kita itu nggak bisa, setiap orang kan nggak punya risk tolerance yang sama dan outlook mereka juga beda-beda. Nah ini juga salah satu
strength-nya Mobi as an exchange, gimana cara kita bisa cater to different viewpoint ini. Jadi nggak cuman dari tadi ya ada beberapa produk yang kita bilang itu membantu untuk exit or entry the market while getting si bunga ini. Kita itu juga ada beberapa aset kelas yang lain. Jadi tergantung outlook-nya customer-nya ini, mereka tuh bisa pindah ke aset yang lain. Contoh aset kelas yang lain yang kita punya. Yang pertama itu commodity. Tadi kita udah ngomongin gold ya. Jadi kita itu ada tokenized gold dan juga ada tokenized silver. Itu dua kan lagi hot commodity ya sekarang ya. Kita lihat semuanya lagi pada all time high dan di 2026 juga most likely akan keep going up. Kalau tokenized silver berarti Tether juga? Jadi tokenized silver ini itu mirip sama grupnya. Nah produk kedua yang abis ini gue mau ngomongin sebenarnya itu namanya sebenarnya kita juga punya tokenized US stock. Nah di tokenized US stock sendiri itu kita nggak cuma punya individual stock which is kayak Magnificent Seven stock ya kayak Nvidia, Tesla, itu nggak cuman stok-stok singular, tapi juga kita ada ETF. Nah ETF ini ada beberapa. ETF ini contoh misalnya ada yang mungkin orang sering dengar itu yang S&P 500, yang 500 top perusahaan Amerika. Ada juga yang QQQ, Nasdaq 100 gitu ya. Dan yang ketiga ini ada juga salah satunya Silver ETF. Nah itu yang biasanya susah didapatkan tuh, apalagi kita di Indonesia mau coba invest silver, tokenized RWA atau Real World Asset Teknologi ini yang memungkinkan kita sebagai orang Indonesia nih salah satu channel untuk bisa invest di US market atau di commodity market itu lewat si tokenized equities ini gitu. Iya, iya. Lu boleh jelasin nggak sih apa itu tokenized equity? Soalnya kan sesuatu ya kalau misalnya kita ngomongin kripto ya kan dari dulu kalau misalnya orang ngomongin kripto yang paling hype itu biasanya kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin ke 1 juta bro. itu viewernya banyak gitu kan. Bitcoin 500.000, Bitcoin 20 juta dolar. Karena apalagi kalau misalnya Michael Saylor ngomong kayak gitu kan. Biasanya tuh rame kalau misalnya kita ngomong kayak gitu. Cuman yang sebenarnya tokenized US stock ini salah satu fundamental kripto. Betul. Yang banyak orang sebenarnya nggak ngerti. Soalnya kan orang kan nanya kan apa sih fundamentalnya kripto gitu. Kalau misalnya gue pernah bahas dulu itu DeFi pakai aduh kok gue jadi branded. Aduh namanya apa sih? Uniswap ya atau apa gitu ya. Aduh yang gue dulu pernah bahas. Lupa, intinya DeFi. Intinya lu tuh bisa pinjam duit pakai kripto gitu kayak bank gitulah. AV atau compound biasanya. Betul. Jadi lu bisa gadain lu punya Bitcoin supaya lu dapat uang untuk lu beli Bitcoin lagi atau enggak lu beli mobil, lu beli rumah segala macam juga bisa. Itu contohnya fundamental kripto gitu. Nah, ada lagi nih ada namanya tokenized US stock gitu. Lu boleh jelasin nggak sih kayak konsepnya itu kayak gimana gitu maksudnya? Iya. Jadi sebenarnya ini memang benar sih tadi yang Leon bilang. Jadi teknologi cryptocurrency ini kenapa makanya gue udah bullish banget ke depannya itu pasti akan selalu relevan karena dia udah memecahkan salah satu hal yang paling fundamental yaitu akses gitu. Dia membikin supaya akses untuk suatu aset kelas itu global. Makanya kenapa sekarang USDT, contoh ini kita ngomongin dari yang paling simple bentuk tokenization suatu aset yang real udah ada di dunia. Yaitu contoh misalnya stablecoin kan, USDT, USDC. Itu bahkan kita di Indonesia, kita di negara manapun, itu yang bisa punya akses ke USDT, USDC jauh lebih tinggi daripada yang bisa langsung megang cash US dollar. Jadi ini analoginya mirip sama tokenized US stock ini. Dulu kalau misalnya mau punya tokenized US stock, itu yang cara ribetnya gimana? Cara ribetnya harus bikin sekuritas di Singapura. Misalnya sama Philips, sama DBS, buat dapetin akses ke sana. Minimumnya banyak requirement-nya. Kalau di Indonesia mungkin udah ada beberapa sekarang yang lewat, mungkin kita bilangnya tuh futures contract, itu seperti misalnya peluang gitu. Nah ini ada teknologi baru nih yang namanya tokenized US stock, itu salah satunya juga membuat akses US equities ini lebih mudah. Jadi dia itu back one to one, mirip stablecoin. Jadi kalau ada user yang beli satu saham Apple ini juga akan dibeli di sana dan itu akan dijaminkan di sana dan itu diprintkan si token Apple ini. Jadi satu token Apple itu ada satu shares Apple yang benar-benar dimiliki sama custodiannya di sini. Jadi makanya itu agak mirip sama stablecoin. Benar kan? Ada stablecoin, ada US dollar di custody, bikin USDT atau USDC token. Jadi sama nih analoginya. Iya. Berarti kalau itu gue tahu bro, next content jadi kepikiran. Gue harus bikin comparison antara beli saham US, misalnya di Interactive Brokers, atau nggak Saxo Bank, versus CFD, versus
kripto saham US. Yang mana yang paling cuan gitu. Cuman Bener. menariknya kayak gini ya, kan lu kan udah pernah mengalami di siklus pertama lu, kedua ya kalau nggak salah, saat lu melewati UST, Terra Luna, gitu kan. Itu kan saat itu adalah harusnya kan stable coin. Ya, stable coin backed by Terra Luna, abis itu habis gitu kan. Nah, pasti kan orang kan juga mikir dong, gue punya 3 opsi. Sama kayak beli emas. Beli emas, gue juga punya 3 opsi. Gue bisa beli emas fisik, gue bisa beli digital gold, gue bisa beli crypto gold. Nah, kalau misalnya US stock, berarti juga sama nih. Dia punya, lu beli saham US, walaupun kalau misalnya lu pengen buka di akun di luar negeri segala macam, wah itu ribet ya. Iya, banyak cara tapi pasti ribet dan most likely nggak worth it kalau misalnya uang lu kecil. Betul. Kalau misalnya lu duitnya itu di bawah 2M, kayaknya sangat tidak worth it gitu. Soalnya kalau misalnya uang transfernya aja, misalnya lu cuma top up misalnya $1,000 gitu. Lu buat transfer aja keluar, lu butuh transfer, ya kan? Kena itu berapa? $50, $60 gitu kan? Itu langsung kena 6% gitu di awal-awal. Itu kalau misalnya lu opsi yang pertama kan, pengen buka akun di luar negeri. Opsi kedua adalah tadi CFD. Nah, opsi ketiga ini adalah crypto back US stock kan. Tapi kan orang kan pasti takut, bro. Apalagi orang-orang yang udah nggak pengalaman dan nggak punya kepercayaan terhadap yang di semacam kayak stable coin tapi buat US stock kayak gini. Ini kayak gimana sih backingannya? Apakah kayak Tether gitu atau kayak gimana? Jadi makanya yang konsep lagi besar sekali itu namanya RWA. Jadi mungkin ini sedikit sideways ke bagian yang UST itu ya. Jadi UST itu tuh kelemahan utamanya karena dia itu tidak di-back by real dollar. Dia di-back oleh tokennya sendiri, which is si Luna itu kan. Dan waktu itu juga sempat dia punya reserve di Bitcoin. Tapi apapun itu, dia itu nggak real US dollar ada di bank. Jadi kalau emang orang itu mau klaim USD ini menjadi US dollar, itu padahal US dollarnya tidak ada di banknya. Nah ini, makanya konsep itu kita bilang nggak termasuk real world asset. Karena aset real world itu di mana? Nggak ada. Nah jadi di teknologi stablecoin atau sekarang ini di tokenized asset seperti US equities, itu ada real world assetnya. Itu the biggest difference-nya itu. Artinya kalau nanti sama seperti stablecoin, jadi kalau kita ini pengen redeem tokennya ini di broker US, technically dia itu harus bisa balikin lu saham US-nya yang udah di custody sama dia jadi milik lu. Mungkin lewat transfer ownership kalau udah punya account di sana ya. Jadi se-one-to-one itu, dan itu benar-benar heavily regulated industry karena ini juga US company. Jadi mungkin bisa kalau kalian mau Google, itu salah satu yang terbesar yang kita partner with namanya Ondo. Gitu ya. Jadi Ondo ini itu salah satu pioneer dia di bidang RWA. Pertama kali itu dia bikin produk namanya USDY. Jadi itu mereka itu tokenize US Treasury Bills. Jadi dengan holding si USDY ini bisa dapat sekitar US rate kan sekarang sekitar 4% gitu ya. Nah, jadi ini dia bikin versinya sekarang untuk US equities ini nih. Jadi secara security itu pertama udah over collateralized di custodiannya, karena itu memang regulated in the US and audited. Yang kedua, karena dia itu dibikinnya di dalam blockchain Ethereum, ini sedikit teknikal ya. Artinya token itu beneran valid ada di dalam dunia digital ini, dan itu bisa bahkan ownership-nya itu ditransfer dari, anggap aja mungkin kalian nggak convertible, karena gue tahu nggak semua orang convertible taruh uang di exchange. Mereka mungkin punya their own Web3 wallet, MetaMask, dan wallet-wallet lainnya. Itu bahkan bisa di-withdraw si US equities ini dalam bentuk token ini ke wallet pribadi masing-masing. Jadi itu kalau orang mau lebih yakin lagi dengan security-nya, mereka bisa selalu kayak gitu. Ya, jadi benar-benar opsinya tuh jauh lebih fleksibel jadinya kita lihat. Kalau misalnya kita ngomongin digital gold ya, dan gold dan crypto gold, mungkin kalau misalnya gue sedikit rekap plus minusnya itu adalah kalau misalnya batangan, ya pasti lu punya batangnya fisik gitu kan. Terutama kalau misalnya orang-orang yang berumur, mungkin walaupun lu kena spread yang tinggi, lu tetap prefer itu gitu kan. Terus kalau misalnya kita ngomongin digital gold, praktis ya kan, lu bisa beli, tapi downside-nya itu adalah spread-nya itu juga rendah, tapi ya downside-nya ya lu nggak pegang barang fisiknya gitu kan, lu nggak bisa bawa kemana-mana. Terus kalau misalnya yang emas digital sama yang emas fisik, minusnya itu adalah juga dari segi perpajakan. Soalnya pajaknya itu lu harus kena pajak progresif. Ya kalau misalnya lu beli 1M, lu jual di 1,5, lu harus bayar 500 jutanya ini berdasarkan PP21 ya. Lu punya income tax seperti apa. Nah kalau misalnya kripto, tentu semua juga punya plus minus.
Minusnya itu apa? Minusnya adalah lu harus percaya sama si Tether. Ya kalau misalnya lu nggak comfortable sama Tether, ya lu jangan beli gitu kan. Tapi plusnya itu apa? Plusnya itu gara-gara ini kripto, dia otomatis kena pajaknya itu adalah dengan pajak Indonesia. Betul. Gitu kan, pajak Indonesia which is ya PPh sekian dan juga ya PPN sekian gitu misalnya. Ya cuma 0, sekian persen gitu. 0,21. 0,21. Jadi kalau misalnya dari 1M lu jual ke 1,5, lu bayar itu 0,21 dari 1,5-nya. Gitu jadi itu dan itu udah final. Final. Jadi itu plusnya crypto gold, tapi minusnya tadi ya lu harus percaya sama Tether, institusinya Tether gitu kan. Nah kalau misalnya kita ngomongin saham US, lu boleh breakdown nggak kira-kira plus minusnya masing-masing itu apa? Ya, jadi kalau saham US sebenarnya agak mirip sih. Jadi kalau tadi ya, mungkin tadi udah disebutin kalau saham US yang asli yang benar-benar mau benar-benar pegang shares-nya, itu benar-benar harus langsung direct sama broker US atau country-country seperti Singapura yang memang punya direct access ke broker US. Dan itu tadi secara regulation itu tricky, secara requirement mahal karena orang itu harus biasanya punya uang yang lumayan banyak untuk worth it lah melakukan seperti itu. Untuk CFD tadi seperti udah dibilangin juga, pertama nggak cuma dari spreadnya yang lebih mahal, dan yang kedua juga akan kena si pajak progresif juga nih pada saat lagi jualan. Itu kalau nggak salah tuh highest bracket itu kalau di atas 500 juta tuh di 35%. Jadi kita lihat lumayan bisa jadi opportunity loss yang lumayan banyak. Nah kalau di crypto sekarang ini karena anything tokenized asset sekarang ini di peraturannya OJK ini masih under aset digital payungnya, dan aset digital ini payung taxnya ini udah clear. Jadi untuk beli itu nggak kena pajak, untuk jual itu kena PPh di 0,21% dari value yang dijual. Jadi sama sih, jadi buat tokenized US stock ini selain tadi security dan kepercayaan trust ke company public yang mengcustody asetnya, selain itu juga dari tax benefitnya juga apply hal yang sama. Iya. Ya makanya ini menarik ya dengan teknologi kayak gini ya lu bisa pilih sendiri lah gitu. Dari gue sih gue nggak peduli lu mau beli crypto back lah, lu mau beli saham US dari Saxo Bank lah, lu mau beli yang mana terserah. Yang mana yang comfortable dan juga sesuai dengan lu punya prinsip gitu. Kalau misalnya lu HNWI dan lu pengen itu nama lu, ya silahkan. Kalau misalnya lu udah ngerti tentang kripto dan lu percaya dengan Ondo dan lu ngerti risk profile-nya, silahkan juga. Itu semuanya masing-masing. Tapi fun fact ya, lu tau gak sih? Gue dulu kena reject bro, bikin Saxo Bank. Gak dikasih bukan di Saxo Bank. Gara-gara gak punya USID? Bukan. Gara-gara gue punya KTP, gue kan males ganti KTP, gue masih pakai KTP alamat orang tua. Nah, jadi gue punya kakak sama gue punya bank account itu pakai tempat domisili. Jadi tuh gue apply alamat itu tuh beda. Terus gue ngurusin nggak jadi selama 3 tahun sampai akhirnya Saxo tutup di Indo. Kan akhirnya Saxo kan stok pelayanan buat Indonesia kalau misalnya lo tahu. Sampai gue akhirnya dapat email itu Saxo udah stok pelayanan. Gue bukanya nggak di approve bro. Jadi sekarang tapi personally ada nih invest di US stock nih. Personally, kalau misalnya gue pribadi saat ini personal holding di US stock gue itu tuh nggak gitu besar saat ini ya. Kayaknya udah mulai take profit nih. Betul, soalnya kan ya. Kalau misalnya gue pribadi ya gue ngeliat PR-nya segala macam cukup tinggi lah, tinggi, dan gue ada personal conviction di aset yang lain. Bukan berarti saham US itu menurut gue udah di top ya. Cuman kalau misalnya kita mau investasi, kita kan investasinya itu bukannya harus prediksi di semua market, tapi apa yang kita percaya potential upside dan potential return-nya itu yang potential upside terbesar dan potential return itu tuh terkecil. Nah buat gue saham US, cara mikirnya. Iya, walaupun saham US itu menurut gue masih aja bisa naik, tapi gue punya conviction di tempat lain. Iya, mungkin ini tadi mirip yang waktu zamannya 2021 kripto ya. Semua alert tuh udah firing sebenarnya. Ini nih lagi panas. Jadi pasti masih bisa naik. Kita nggak pernah tahu bisa naik 10%, 15% tahun depan. Tapi downside risk-nya ini is there. Gitu ya. Kita ngomongnya lebih kayak gitu ya. Iya, mungkin, tapi yang sorry gue jadi potong lu. Yang kan ada 2 kubu. Yang gue lihat ya, ada kubu orang-orang itu yang kan menurut gue penonton itu mayoritas 99,9% itu bukan full time investor atau trader. Kebanyakan itu punya pekerjaan profesional maupun mereka bisnis gitu kan. Jadi gue lihat sih ada 2 kubu. Ada yang berusaha timing the market, ya kan kayak lu sama gue gitu, berusaha buat pindah kiri kanan. Sama ada yang DCA terus. Soalnya kan yang kayak kalau misalnya kita dengerin si Warren Buffett ya, menurut dia lu DCA invest di SPY itu most likely bisa beat all the fund managers. Itu benar. Ya itu kan? ada datanya. Bener. Itu ada datanya kan. Itu dari Warren Buffett ya lu bisa tinggal search aja lah gitu. Jadi ya cuman pick your poison aja gitu. Lu pengennya yang mana gitu.
Tadi lu pengen ngomong apa? Ya, Sorry. jadi mungkin sekalian tadi lagi ngomongin US equity sebelum kita mungkin bahas tentang potensial marketnya ya. Mungkin mau share dikit di Mobi nih ada apa aja nih Silakan, US monggo. US stoknya yang bisa mungkin potentially ada yang lagi nyari juga sekarang gitu ya. Iya, itu berarti ada lu coba share skin aja mungkin ya. sambil kita share ya. Nah, jadi jadi kita udah kelihatan sih jadi di menu banget karena ini something yang kita lagi coba kenalin ke publik juga. Jadi kalau pencet si US stock di sini, nah ini kita makanya kenapa kita bilangnya tokenized US stock ya, karena tadi emang pakai teknologi tokenized. Jadi bisa dilihat ya, jadi bahkan nggak cuma saham-saham yang kayak Magnificent Seven, tapi juga ada misalnya Pepsi, McDonald, yang kalian pernah dengar juga ya. Ada si Silver tadi, terus ada misalnya Amazon. Jadi lumayan lah, kita sekarang udah punya sekitar 20 lebih, dan ini adalah something yang kita akan coba tambah terus juga karena dari custody-nya juga dari mereka juga mulai tambah pelan-pelan. Jadi kita trying our best juga buat mulai tambahin aksesnya nih. Jadi mungkin kalau ada yang mau penasaran US stock, ini salah satu list-list yang kita punya juga. Gitu. Iya, berarti QQQ juga ada ya? SPY QQQ itu juga ada? Iya. Oke. Nah, gue pengen ini deh, tanya lu punya personal ini, investment. Berarti lu kan udah trimming Bitcoin kan? Iya. Lu abis itu trimnya kemana? Apakah lu ke rupiah, ya kan? Atau ini udah tipe-tipe yang once you go crypto, you never go back gitu. Jadi dia punya cash pun juga stable coin kah? Pasang yield aja atau kayak gimana gitu? Oke. Jujur full mungkin yang bener-bener pure crypto. Jadi pure crypto itu gak hitung stable coin dan gak hitung digital gold dan juga US equities yang tokenized tadi. Itu bisa dibilang sekitar 30% sekarang. Mostly tapi cuman di aset-aset yang memang I know secara jangka panjang tuh pasti akan selalu relevan. Bitcoin jadi kayak Bitcoin udah pasti yang paling gede, nomor 2 Ethereum, nomor 3 BNB, dan sisanya itu udah sih cuman 4 aja sih sekarang yang lagi personally hold. Lu main gede, lu nggak habisin ya? Jadi lu trim saat itu ya waktu lu di atas ya, itu boleh share nggak kayak berapa persen kriptonya? Hampir 70%. 70%. Oh, lu udah trim 40%. Ya, karena emang tadi ya kan jujur aja kita tuh nggak bisa pick every market. Yes. Jadi ini mungkin salah satu ya hal yang jadi kalau you are an expert in satu market nih, jago banget di satu market, pasti di market lain tuh nggak mungkin tuh bisa sejago yang dengan equal skill. Jadi pasti di market lain mungkin lebih pasif, lebih tadi kalau US stock mungkin lebih belinya indeks gitu. Jadi ya kalau di kripto karena setiap hari ya kerjaan di kripto ya, jadi setiap hari pasti ngeliatin market. Jadi emang paling comfortable waktu itu tahu risknya di kripto. Karena waktu itu lagi 2023-2024 kan banyak DCA, jadi emang comfortable around there. Tapi jujur aja emang koin-koin yang bentuknya itu kayak meme coin atau bahkan kayak blockchain yang punya banyak naratif, itu emang ini personal conviction aja ya. Gue selalu trade, jadi gue nggak pernah hold. Karena udah dari 2 cycle sebelumnya pernah jatuh cinta misalnya sama certain meme coin gitu ya, nggak mau nyebut namanya. Tahu lah biasanya yang 2021 tuh terkenal. Sampai sekarang tuh bisa nggak balik. Gitu. Tapi kalau Bitcoin, Ethereum atau mungkin Ethereum arguable lah, cuma mungkin kayak BNB gitu, itu dia bener-bener lewat all time high kemarin. Gitu. Jadi gue percaya nih di cycle selanjutnya itu juga akan jadi koin-koin yang selalu naik. Jadi itu adalah something yang secara sentimental I will selalu punya lah gitu. Menarik. Nah, tapi kemungkinan itu tadi ya, jadi 30% nih sisa dari yang kayak Bitcoin, Ethereum, BNB. Jadi just in case ya masih ada bull market tersisa gitu ya. Dan juga sisanya 30%-nya tadi itu kebanyakan kemana? Ya, ada 2 sebenarnya aset yang sekarang lagi dituju. Yang pertama itu udah pasti si stablecoin tadi, USDC. Itu dua hal tuh yang gue lumayan percaya banget. Yang pertama hedging currency dari rupiah juga ke USD, karena kita juga tahu USD ini masih very strong ya secara global trades. Dan di Mobi lagi-lagi juga kebantu produk sendiri, kita itu ada flexi current semacam tabungan buat USD bisa dapat yield, karena kita itu tadi hedge ke US Treasuries, jadi sekitar dapat 4-5% setahunnya. Nah itu lumayan nih, jadi sambil nunggu buat amunisi tiba-tiba bear market makin parah, enak nih ada USDT lumayan banyak gitu. Lu sampai 30%. Iya, nah jadi 30% yang tadi udah, 40% kan, berarti 40% yang tadi udah dijual dari bobot kriptonya, pindah ke majority di stable coin sekitar 25%. Nah 15%-nya kemana? XAUT, wih. ke gold. Hebat. lu jadi waktu lu trimming kan BTC, Bitcoin kan pasti ke USDT nih. Beberapanya USDT-nya dibeliin XAUT. Oh. Iya.
Menarik. Ya. Terus 30%-nya? Yang sisa 30%? Nah, sisanya kan masih di keep di, sisa 30%-nya itu kebanyakan ya sekarang emang jujur aja lagi mulai lihat saham Indo. Oh. Kan sekarang lagi hype banget ya saham Indo ya. Sering nonton videonya juga sih. Pak Pepe nih. Iyalah Pak Konglo ini. Cuman jujur juga gak terlalu dalamin gimana sih. Jadi kebanyakan juga ya ikut-ikut teman. Iya. Ikut-ikut teman, ikut-ikut mungkin rekomendasi Leon, dengerin gas-gas Leon yang lain. Jadi belinya biasanya kayak gitu aja. Terus sisanya ya pasti ada cash yang buat sehari-hari. Ada sedikit juga di bonds, government bonds di Indonesia gitu. Udah sih, tapi ya minority lah dibanding yang tadi. Lu bener-bener orang kripto banget ya? Maksudnya 70% itu di kripto gitu. Maksudnya kayak ya gue consider misalnya USDC, USDT walaupun lu ya itu adalah stablecoin tapi ya itu crypto back lah. Soalnya kan ya lo harus percaya juga kan dengan Circle maupun dengan Tether gitu kan. Tapi di stablecoin pun lu tetap diversifikasi juga. Lu bagi dua. Lu pangkas dua. Jadi misalnya dari lu punya stablecoin setengahnya itu USDT, setengah itu USDC atau ada yang lebih masih lebih banyak di USDT sih karena emang kita tahu secara likuiditas, cara pricing aja tuh masih USDT masih lebih kompetitif tapi tetap lah kita nggak bisa put in one basket, jadi tetap ada saham yang kita put di Circle juga USDC. Gila, 70% ya. Iya, luar biasa. Makanya lo layak kerja di Bobby. Layak jadi petinggi Bobby. Soalnya, tapi lu dari dulu waktu lu mulai kerja di Mobi, lu udah seperti itu. Iya, karena jujur emang first investment orang kan mungkin tadi ya seperti yang dibilang ya, mungkin first investment pertamanya orang-orang itu kan journey-nya beda-beda. Ada yang mulai dari reksadana itu kan banyak ya dari terus ada juga yang dari saham Indo, ada yang dari mana. Nah, kebetulan kan karena dari kripto, jadi dari dulu emang paling geek-nya di market kripto. Jadi selalu kayak ngikutin news-nya globally, nontonin podcast-nya pasti di kripto. Makanya tadi lebih berani rotational-nya jual beli tradingnya itu lebih banyak di kripto. Kalau di aset lain tadi karena kurang expertise, jadi malah nggak terlalu bisa betting banyak. Tapi emang lagi mulai sih, emang kita juga tahu ya, kita nyentuh size tertentu, itu mungkin pasti tetap kita nggak bisa naif, kita nggak bisa terlalu, kita harus menjaga. Jadi ada pattern di mana kayak kalau udah well building kan harus bisa defending juga ya. Nah itu pasti udah bakal mulai ada ke aset-aset lain juga. Makanya mulai nih nontonin overpost buat ke saham Indo contohnya. Ya, udah takut miskin ya. Takut kena drawdown yang banyak. Tapi kita lihat aja nih. Kemarin gue nonton si Timothy sama si Andre Hakim. Mereka juga diversifikasi ke banking sekarang. Semua akan pada waktunya menjadi Warren Buffett. Menarik. Ya, jadi ya ujung-ujungnya di size tertentu ya lu udah takut kena drawdown segitu besar lagi lah. Reset lah. Kita jangan sampai lah kita. Kalau misalnya resign nanti dia apply lagi ke Traveloka. Aduh, bang, apply bang. Kayak jokesnya kalau di US tuh sekarang McDonald is hiring. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin market ya bro, kayak oke, gue ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Gue pengen nanya dulu dari segi view lu ke depannya di tahun 2026. Kita tahu tahun 2025 ini gold itu luar biasa lah. Gue rasa ya makanya orang kan selalu kan gue bilang Bitcoin gold 2.0. Cuman tahun ini gold jauh melewati Bitcoin gitu kan. Pandangan lu tapi di tahun 2026 kayak gimana? Apakah lu ngerasa masih confident dan lu pengen hold terus XAUT ini atau lu udah kelihatan ujungnya lu bakal trimming? Mungkin biar naratifnya enak, mungkin gue bakal coba jelasin dulu naratif Bitcoinnya dan itu impact-nya naratif XAUT gimana. Dan itu gue ada bawa materi sedikit. Oh asik, sip, mantap. Ya, jadi ini salah satu indikator yang paling clear menurut gue buat tahu kira-kira Bitcoin itu lagi di fase bearish atau bullish. Nah, yang pertama ini juga lumayan sering dipakai kayak pernah dengar kayak mungkin beberapa analis US tuh ngomongin namanya tuh kita bilangnya simple moving average. Itu biasanya kita pakai paling enak tuh di timeline weekly dan di 50. Jadi bisa dilihat kalau di bawah 50 in general di bawah 50 itu petanda dia itu mulai masuk ke bearish cycle atau bearish sentiment kita bilangnya gitu ya. Jadi bisa dilihat di 2021 itu selalu di atas garis kuning ini si SMA 50. Begitu dia nyentuh, biasanya kalau emang bullish momentumnya itu kuat, dia akan rebound.
di garis itu. Contoh ini rebound 2 kali sampai di 2021 dia nyentuh di peak, of course kita nggak ada yang bisa tahu waktu itu di sini. Dan waktu dia turun di bawah si SMA 50, kelihatan ya dia langsung drawdown cepat. Dia mencoba breakout lagi karena gue nggak jadi bearish nih, gue mau bullish lagi. Tapi dia gagal, makanya bisa di situ dia turun. Nah ini juga terjadi di 2004 berkali-kali nih, dari 2023 kena sekali, kena 2 kali, nah 3 kali, jadi has been strong nih sampai yang terakhir kan. Turun di terakhir nih kemarin kan, pas ada perang dagang yang terakhir tuh yang US tarif, kena di sini. Nah dia lagi mulai nih berenang di bawah sini nih. Emang kita nggak pernah tahu ya, bisa aja nanti kan ini kan masaknya nanti garisnya turun di angka 100.000, 90.000. Jadi kalau Bitcoin ini bisa dalam beberapa minggu ke depannya untuk ke 100.000 dan dia breakout lagi, ada kemungkinan dia balik ke bullish momentum. Dan ini kenapa gue tadi cuma jual nggak sampai full, karena kita never know if that could happen gitu kan. Kita nggak bisa nebak the market. Tapi kalau dia naik ke 100.000 dan dia gagal, itu ada kemungkinan potensial downside lebih tinggi. Nah, metrik yang kedua, nah ini baru yang benar-benar buy zone terbaik kita bilangnya ya. Itu tuh di SMA 200. Bisa dilihat garis SMA 200 itu dari dulu tuh has been a very strong support. Ini mungkin kelihatan kayak dikit. Ini waktu 2018 pertama kali kebikin ya metrik ini ya. Itu kena di 2018 dia kena di pas diangkat di 3.000 4.000. Waktu Covid kena lagi di 4.000. Di sini waktu lagi kena Luna dia sempat ketahan di sini, sempat kena FTX again. Makanya kita nggak bisa tebak-tebakan. Jadi bahkan sampai kena ini pun bisa aja itu belum bottom. Tapi has been proven very good buy zone. Jadi kalau sampai angkanya udah sampai di bawah ini, itu tuh udah bener-bener bisa dibilang kayak very good tempat-tempat yang dimana kalau buy di situ tuh chance buat losing for the next 4 years tuh udah terendahnya minta ampun gitu ya. Kalau misalnya berdasarkan angka ini berarti per hari ini sekitar 60.000 ya? Iya, nah makanya banyak yang nebak tuh. Makanya angka-angka yang lumayan jadi konsensus tuh di range between 50.000 sampai 70.000. Karena emang bener, garis ini tuh mengarah ke arah sini. Kan kita selalu ini gerak ya. Jadi ini gerak ke sini, pas ini gerak ke sini. Kita nggak tahu time frame-nya. Banyak of course yang masih percaya 4-year cycle. Dan itu kalau persis 4-year cycle berarti 1 year bear market dari Oktober si high yang di 2000 itu tanggal 6 ini. lagi, bro. Iya itu. So far akurat lagi. Itu keren sih yang Mati itu bikin the analoginya yang 4-year cycle. Dan bener so far ini. Tapi kita never know ya, ini bisa naik tiba-tiba begini, dan itu bakal discount the whole model. Tapi if it's true, berarti dia bakal setahun lagi kira-kira, misalnya setahun ya, kita kira-kiraan aja nih, misalnya setahun di Oktober gitu kan. Tuh gitu ya, di Oktober. Anggap aja garisnya nanti ke sini. Nah itu bener kan, angkanya bisa 70.000 is already very good buy. Bisa aja 8.000 sebenarnya oke, karena nanti ditarik garis sih bisa aja nanti converging di sekitar 80.000. Iya, MA-nya naik ya. Dan ini kenapa kita bilangnya, mungkin kalau zaman dulu kok bisa turun sampai 80% sampai 90% Bitcoin. Jangan lupa ada konsep yang namanya diminishing return. Tapi ada konsep juga yang namanya kalau udah diminishing return artinya risk buat drawdown itu juga mengecil biasanya. Jadi dia double side gitu, nggak pernah dia kayak single side. Apalagi buat aset-aset yang consistently di last 15 years kayak Bitcoin ini naik terus. Karena kita lihat sekarang ada perbedaan pertama sebesar sih, yang beda banget di cycle-nya sama di cycle sebelumnya. Sekarang banyak institusi. Karena ETF Bitcoin ya yang terbit di 2024 awal itu. Nah, jadi sejak itu karena banyak institusi. Jadi market ini meskipun bearish news ini udah sangat keras dari beberapa bulan 2 bulan terakhir ini, marketnya tuh actually turunnya tuh mungkin di 20-30%, nggak sampai yang cepet banget kayak waktu 2018 itu turun tuh bahkan dari kayak 20.000 ke 6.000 tuh within like 1-2 bulan. Tapi ini kita bisa lihat kayak udah 1-2 bulan dia turunnya paling di 20-30%. Kalau nanti sampai turun-turun banget, ini kita bisa ukur sedikit ya, ini pakai salah satu tools short position ya. Jadi misalnya kita anggapnya turun deh ke angka-angka tadi ya. Ke angka-angka tadi. Jadi kalau bisa dilihat tuh, turunnya itu dari poin sekarang, dari sampai bawah tuh cuman mungkin paling sekitar 30%-an lagi gitu. Jadi itu kita lihat tuh market yang, kita lihat juga Bitcoin ini udah mulai maturing dan pelan-pelan ini bener-bener jadi that real gold 2.0 yang semua orang udah bilang gitu ya. Jadi tadi mungkin buat summarize saja secara technical itu Bitcoin itu lagi menuju fase bearish dan secara indikator memang sudah mengarah ke arah bawah, tapi kita nggak pernah tahu in the next 1 year itu bullish catalyst itu juga masih banyak karena
setiap kali ada, apalagi kita lagi ngomongin geopolitik, kita lagi bakal ngomongin nanti juga potensi emas all time high dan bahkan AI bubble, bisa aja aset itu bakal bergerak ke Bitcoin. Apalagi kita ngomongin lagi misalnya Fed rate gitu ya. Jadi makanya untuk personally dari gue nggak pernah fully sell every of my Bitcoin karena gue selalu believe kita nggak bisa time the market dan bisa aja ada U-turn yang bahkan lebih cepat atau lebih tinggi dari yang kita expect. Biasanya ternyata low-nya 80.000. Kita nggak pernah tahu lah gitu. Iya, benar-benar. Ya, yang paling bikin gue khawatir sih kalau misalnya ini menarik ya pakai apa namanya show dari segi MI ini menarik, orang CPO bisa kayak gini juga. belajar. Namanya invested itu namanya ya 70% di kripto harus bisa ya, harus buka trading view. Ya, cuman salah satu yang apa namanya kalau misalnya ya gue gara-gara udah sisa sedikit sih Bitcoin ya, gue harapkan si MSTR gagal bayar. Aduh, harus jual Bitcoin. Waduh, itu jangan-jangan Bitcoin ke 40.000. Nah, ayo kita mau ke 40.000. Gue lagi tunggu headline-nya. Itu salah satu itu salah satu bearish sentiment yang lagi dilihatin orang-orang juga. Bener. Ya, dan gue udah ngomong itu dari dulu tuh, dari setahun yang lalu gue udah bilang ini kalau misalnya sampai dia punya convertible note itu orang nggak mau convert, artinya kan lo harus bayar punya utang, sedangkan dia tidak punya cash flow. Jadi dia harus sell Bitcoin. Harus jual Bitcoin. Gitu. Nah itu ya cuman kayak nggak bisa tahu. Nggak bisa tahu benar-benar. Terus oke, ini menarik. Ini dari lu punya tesis, gue bisa paham kenapa lu masih hold 30% Bitcoin. Soalnya you can never predict the bottom dan lu udah ambil cuannya juga gitu kan dari segi 40%-nya. Dan kalau misalnya lu udah forex ya udah TP juga, udah ada profitnya juga sebenarnya. Nah, terus kenapa XAUT kalau gitu? Kenapa gold? Nah, jadi gold sendiri itu sebenarnya sih yang paling mind blowing ya. Ini nggak tahu juga apakah yang lain tuh pada ngikutin atau enggak. Sekitar Mei tahun ini, which is dimana saat waktu itu gue banyak TP ke situ, itu tuh gold itu dikategorisasiin. Jadi anggap aja setiap bank tuh ada konsorsium besar ya. Sejak 2028 crash, bank itu bikin ke semacam konsorsium 2008. besar. Nah, dia itu kategoris naikin gold itu menjadi di term namanya termnya agak mungkin jargon sedikit, namanya Basel III model gitu ya. Nah, Basel III tiering ini itu tuh buat gold dinaikin ke paling tier S kasar ya, paling atas. Artinya apa? Kalau dia udah masuk ke tier paling atas, dia itu diakui sebagai highly liquid asset. Ada namanya HLQA kalau nggak salah. Jadi highly liquid quality asset. Artinya itu efeknya apa nih sebenarnya paling gedenya ya? Efeknya, contoh, bank kalau misalnya dia mau pinjam uang dari bank lain atau bahkan dari central bank, dia bisa kolateral gold. Di zaman sekarang kebanyakan orang kolateral pakai apa? Antara pakai government bond sendiri, pakai US Treasury, acceptable almost everywhere, bisa diterima dimanapun. Sekarang gold menjadi aset yang kayak gitu juga. Di saat itu terjadi, kelihatan siapa yang have been beli gold terus nih. Country kelihatan banget, Cina dia itu di 3 tahun terakhir sejak mulainya banget tuh pas zamannya Ukraine War pertama. Zamannya US itu kelihatan udah bisa freezing US Treasury redemption buat beberapa country yang dilihatnya risky ini. Cina ini juga melihat kan ini sebagai ini lagi-lagi geopolitical sedikit. Mungkin dependensi ke US dollar ini nggak bisa 100% sama lah kayak tadi kita USDC kita nggak bisa 100% percaya satu institusi. Ini juga sama, negara US sekuat ini pun kita juga nggak pernah tahu mereka tuh bakal sovereign sebegini for berapa tahun ke depan kan. Jadi gold ini dilihat menjadi alternatif aset buat menjadi si collateral aset ini. Jadi dari aset yang non produktif mungkin dia nggak bisa kasih yield, dia nggak, ya misalnya gold itu kan nggak bisa dibungain ya. Nah sekarang ini jadi bisa nih karena dia bisa menjadi lending asset. Jadi demand buat reserve, kita bilangnya bank reserve atau country reserve yang tadinya misalnya banyak di misalnya US dollar atau US Treasury, pada pindah ke gold. Itu salah satu naratif yang kita lihat paling kelihatan. Ya Cina kelihatannya ya apalagi mereka kan juga namanya Amerika itu adalah the super power of the world dan Cina itu lagi rising, mereka gontok-gontokan ya kan, sering saling serang-serangan ya, bukan serang perang tapi serang-serangannya tarif war dan inilah pakai kata-kata juga gitu kan. Nah jadi emang Cina
pengen ngurangin mereka punya reliance sama US Treasury return-nya, dan mereka beli gold. Dan bukan cuman pemerintahnya doang, tapi netizen, orang-orang Cina pun juga mereka pencinta gold di tahun 2025. Spike terbesarnya itu dari netizennya. Benar. Jadi mungkin jangan-jangan si Bro Jeff ini netizennya juga sebenarnya. yang ngikut kontribusi di pembelian gold. Tetap Indonesia, tapi emang ada outlook positif ke gold. Tapi kalau misalnya lu kayak gitu, lu masih bullish untuk tahun 2026. Nah, jadi ini nih, jadi yang menarik banget nih di 2026 yang bikin, jadi gold punya naratif kenapa bisa naik segila ini kan karena tadi ya, dia jadi highly liquid quality asset. Hopefully Bitcoin suatu hari menjadi aset yang sama diakui banking. Itu mungkin Bitcoin $1 juta Biden ya. Mungkin. Semoga kita lihat 2030 kah. Nah, jadi mungkin balik lagi ke potensi di 2026. Jadi yang kita lihat itu salah satu indikator dari masa-masa lalu, kalau US Treasury bonds, kita bilangnya tuh biasanya ngelihatnya di yang 10 tahun. Real yield dari, atau real bunga dari bond yang bisa didapatkan dari punya si US Treasury bond ini, kalau dia turun di bawah real yield 1%. Real yield itu biasanya sama dengan yield yang dijanjikan government-nya sama inflation rate. Inflation rate itu harga barang atau harga produk dan service naik lah ya di masa tertentu itu 10 tahun kita lihatnya window-nya. Kalau dia sampai di bawah 1%, historically gold itu akan naik karena yield kita bilangnya opportunity cost buat menyimpan di US dollar atau di US Treasury itu jadi kurang menarik. Jadi itu adalah nadir, dan biasanya kalau orang itu exiting US Treasury kemana? Nah, salah satu aset yang paling dilihat sekarang karena apalagi ditambah geopolitikal dan Basel III yang buat collateral tadi, gold. Ya, like it or not itu kayak udah yang paling cepat orang itu lihat. Iya, gitu ya. Yeah. Menarik ya. Dan yang paling cuan salah satu tahun ini itu adalah Andrew Susanto. Gara-gara dia bikin pusat emas di waktu yang paling tepat. Jadi dari tim research Mobi sendiri kita juga udah banyak lihat dari kita bilangnya kita nontonin interview dan bukan report-report dari bank-bank ternama misalnya kayak JP Morgan, kayak Goldman Sachs. Banyak yang punya konsensus kalau gold akan break ke 5.000 di tahun depan. Jadi itu upside-nya masih sekitar 20%. Yeah. Jadi personally, in my opinion, it's very good hedging asset di saat geopolitikal lagi kurang baik, di saat Bitcoin ini lagi mengarah ke bearish, di saat US market ini lagi pada merah indikatornya, ya ini menjadi tempat yang at least good defensive position for the next 1 year sebelum nanti kita redistribute lagi ke aset risk yang lain. Menarik, ya. Ya itu gue juga sempat baca ya dari beberapa ya JP Morgan lah, Goldman lah, dan ya ini apa namanya institusi-institusi besar lainnya kebanyakan target di tahun depan itu more or less sekitar segitulah, gitu ya. Kalau misalnya saham US, ya. Katanya lu punya view sama kayak gue nih. Ya saham US sebenarnya sih jujur yang gue itu lebih pasif invest kalau saham US. Jadi mulai entry juga pas di zamannya 2022, 2023 itu pertama juga pasti mulainya dari masih lewat indeks ya. Kita bilangnya mungkin indeks salah satu indeks yang paling aman itu namanya SPY, S&P 500. Ada di Mobi juga sekarang. Itu sekitar mungkin yield kalau dirupiahin bisa di 15% sampai 20% tergantung tahunnya. Di 2024 kemarin kayak exceptionally well sekitar di close to ke 20+%. Jadi itu cara yang paling mudah untuk enter US market karena indeks itu in general menggambarkan ekonomi USA juga. Tapi kalau saham, personally sih saham yang benar-benar waktu itu emang ada naratifnya dan akhirnya invest sendiri di singular stock, itu ada di saham AI udah pasti, jadi di Nvidia, sama di Microsoft karena dia banyak bikin infrastruktur di AI, dan yang ketiga itu di JP Morgan karena dia itu banyak punya fiscal movement yang gue rasa menarik lah buat US market. Nah jadi, tapi untuk sekarang jujur aja, sekitar, mungkin kalau buat US stock tuh udah sekitar hampir udah take profit almost everything, tapi masih sisa mungkin sekitar 20%. Karena tahun ke depan, based on our analysis, tim research, itu masih ada potensi dia itu sebenarnya mild bullish. Di sekitar 10% prediksi mild gitu ya. Kita bilangnya mild bullish karena
kenapa kita bisa come to that conclusion? Yang pertama itu bedanya sama AI bubble kan itu yang paling ditakutkan di US market sekarang. Bedanya sama .com bubble yang kejadian beneran 25 tahun yang lalu, itu bedanya earningnya sekarang tuh back up. Kalau dulu itu banyak perusahaan masih minus, tradingnya udah mungkin kayak 20, 30 sampai bahkan 50 dari share price-nya. Dari share price-nya udah trading 50 kali di atas pendapatannya. Tapi kalau ini tuh oke, angkanya gede besar juga, angkanya di sekitar 30 rata-rata. Tapi yang paling penting itu adalah satu yang kita lihat namanya earning per share growth. Itu salah satu indikator yang kita liatin. Karena selama itu bisa naik di angka tadi, ekspektasinya di atas 10-50% di tahun depan. Kalau memang let's say Nvidia atau bahkan saham-saham US lainnya itu bisa printing buku dengan angka-angka yang tadi udah dibilang, itu kemungkinan tetap lanjut meskipun dia karena udah very high risk, itu mungkin nggak bisa kayak saham Indo sekarang ya yang sampai muncrat-muncrat gitu. Jadi dia mungkin dia masih bullish, tapi nah itu karena kita nggak bisa tahu ya ke depannya juga bakal kayak gimana US market, karena yang pertama tarif ini impact-nya ini ke the whole tahunan punya keuangan, apalagi nanti tahun depan itu gimana, itu impact-nya kalau sampai ada slide. Jadi selalu kalau di US market tuh kita selalu predik apa yang akan terjadi. Jadi mereka selalu predik GDP misalnya tahun depan akan 2%. Kalau sampai angkanya turun aja, misalnya instead of 2% cuman 1%. Itu market udah pasti langsung bearish gitu. Jadi mereka itu meskipun apa yang orang lain kira sebenarnya not bad gitu, tapi sekali dia turun dari prediksi, itu bisa bahaya. Nah itu yang gue lihat risk di US market ada di situ sekarang. Jadi dia kalau sesuai prediksi analis aman, semua akan baik-baik saja. Begitu ada slide off, apalagi ke arah bawah, kita ada di mungkin market yang lumayan overheated. Yeah. Ini menarik banget bro. Kenapa sangat menarik? Kayaknya Bro Jeff harus bolak-balik ke sini. Karena gue akan terus kita punya omongan dan kita punya bahasa itu bahkan sama bro. Maksudnya kalau saya teman-teman yang nonton podcast gue lumayan rajin ya, bahkan gue belum pernah lihat orang lain yang sering ngomongin tentang keuangan ya, ngebahas tentang PEG. Ya, price earning growth gitu. Gue kira cuma gue doang. Gue mungkin udah 3 video yang gue bikin. Saham US itu tinggi, tapi ada sedikit perbedaan sama bubble tahun 1990 gitu, waktu .com bubble burst. Emang kita punya PE ratio itu, kalau misalnya kita ngomongin saham US, itu ada di salah satu titik tertinggi. Belum setinggi waktu bubble burst kemarin, belum setinggi. Soalnya itu saat itu sekitar 40-an ke atas gitu. Namun yang sekarang itu udah tinggi 30-an. Tapi kalau misalnya kita premium valuation itu bisa diberikan justifikasi kalau misalnya growth-nya kenceng. Gitu kan. Soalnya kalau misalnya sekarang kita punya valuasi itu adalah di angka 30-40, tapi kalau misalnya kita punya growth itu 50% setahun, artinya tahun depan itu P ratio bakal turun gitu kan. Dan kalau misalnya lanjut lagi, P ratio bakal turun lagi gitu. Harus dijustifikasi sama itu gitu. Jadi tesis kita sama banget bro. Kompleks sih. Padahal kita nggak pernah ngobrol loh. Kita nggak pernah ngobrol dari segi market saham US gitu. Kita nggak pernah ngobrol. Yang kita ngobrol cuman, ayolah bro, kapan mau kesini sharing-sharing. Udah tahun berapa ya kita ngomongin ya? Gue udah undang Bro Jeff tuh mungkin dari sekitar 3 bulan yang lalu. Kita ayolah bro, kita ngobrol-ngobrol tentang market gitu. Mungkin dulu ilmunya masih di bawah banget, kayaknya gak level sama Leon. Sekarang mungkin udah mulai belajar sekolah-sekolah banyak, udah sedikit mendingan lah ya. Menarik loh, menarik. Kita dari 3 bulan lalu tuh cuma ngobrol, ayo bro kita cari waktu. Dan kebetulan gue juga lagi sering keluar kan, jadinya kita gak sempat ada waktunya. Tapi waktu ngobrol, bahasanya sama, porto rotation juga ada kemiripannya gitu. Makanya menarik sekali. Mungkin kenapa apa yang bikin kita itu harus liatin US market ya, apalagi sebagai Bitcoin investor, itu karena emang jujur aja korelasi antara US market dan Bitcoin market itu lumayan ada, meskipun nggak selalu at the same time itu sama, tapi lumayan terpengaruh. Jadi kenapa akhirnya gue ini bisa juga ngedalamin US market dan bahkan sampai invest di US market, awalnya sebenarnya bukan karena gue pengen banget invest di US market, karena gue pengen mengerti korelasinya ke Bitcoin market itu seperti apa, dan terbukti dari 2022 sampai 2025
itu korelasinya lumayan. Nggak tahu nih di 2026 karena kita lihatnya kalau emang bener Bitcoin itu kena Fourier cycle dan dia turun drawdown di 30-40%, apakah US market akan mirip? We cannot tell. Tapi at least kalau kita mengerti kedua market dynamics ini, itu help buat kita manage our position di masing-masing gitu. Karena mereka ada yang related. Jadi kalau US market sendiri, ya itu sih selain tadi lihat masalah earning, itu juga kita harus benar-benar lihat. Mungkin ini lagi hot banget dibahas juga Fed rate ya. Jadi Fed rate ini kan udah diturunin 2 kali dan yang terakhir kan baru banget nih di FOMC kemarin. Tapi udah mulai predik orang-orang nih di US kan bisa lihat ya prediction market. 70% itu udah bilang stop. Actually the first quarter tahun depan at least stop pada di 70%-an stop. Karena apa sebenarnya kan? Kan orang udah lihat loh. Oh kalau misalnya mau induce ekonomi kan harusnya dia turunin lebih banyak dong Fed rate-nya kan. Jadinya biar ekonomi ini lebih ada lending lebih murah, growth setiap perusahaan lebih tinggi lagi, consumerism lebih tinggi, GDP naik dan semuanya harus bagus. Tapi kita juga lihat inflasi ini selalu nggak pernah, udah lama sekali tuh nggak bisa diturunin benar-benar di 2%, which is the ideal US punya ekonomi target. Selalu masih di 3%. Bahkan kadang-kadang bisa naik ke 3,1. Jadi, I think jadi si Fed ini tuh masih juga benar-benar masih bingung apakah benar-benar akan tidak turun atau tidak naik. Jadi ini yang bikin marketnya ini jadi very uncertain di tahun depan. Makanya kalau dia dari earning growth itu hanya di si 10% itu tadi kalau emang benar-benar grow by segitu banyak, tapi kalau berani ada indikasi recession atau indikasi market turun sehingga biasanya Fed itu harus turunin Fed rate. Biasanya sebelum itu naik dan bisnis itu reset dan bisa grow lagi, dia biasanya suka ada downturn moment dulu karena itu berarti recessionnya confirm dan orang biasanya tarik profit di masa-masa sebelum recession itu benar terjadi. Jadi ini market dynamics yang benar-benar kita sebagai even Bitcoin investor tuh harus lihat. Iya. Ya, paling nanti quarter depan Bro Jeff lagi balik jelasin lagi. Oh akhirnya beneran diturunin ya karena ini. Kita reflect back of what kita ngomongin ya. Gitu. Tapi market update-nya dari seorang produk. Seorang menarik lah. Ya, gua rasa lu represent orang yang dari segi karir itu di pucuk ya kan, yang udah level tinggi dan juga lu sharing lu punya personal investment dan seorang yang 70% di dunia kripto. Ya walaupun stablecoin tetap aja itu kan harus orang yang nggak benar-benar ngedalamin kripto, gue rasa belum tentu percaya dengan 70% kripto gitu misalkan. Ya kalau misalnya gue lebih konservatif lah. Kalau misalnya gue punya safe assets-nya ya, kayak gue pegang juga sih USDT, USDC, tapi gue diversifikasi juga ke fiat gitu. Kalau misalnya gue pribadi ya. Jadi ada USD fiat juga nih? Ya apa? Ada USD fiat? Oh, convert ke fiat maksudnya? Convert ke fiat? Iya, convert ke fiat. Iya. Masuklah ke, tapi mirip kayak lu juga, lu kan masukin ke ini juga kan, obligasi negara. Ya kan? Tetap lah, kita tetap harus diversifikasi dari market US, kita nggak pernah tahu ya. Iya. I think, akan sangat foolish kalau misalnya kita tuh terlalu overconfident dan kita rasa kita sangat pintar dan nggak bisa salah gitu. Iya, makanya setiap kali bikin tesis, gue juga selalu cari apa yang mungkin bikin tesis gue salah. Jadi waktu kita lagi bikin planning tuh selalu ada plan B ini, just in case tesis yang ini yang play out. Betul. Kayak tadi kan, misalnya ternyata bearishnya nggak sampai 60.000, kita udah ada plan lain. Jadi kita emang nggak boleh ego di situ sih. Ya. Kayak harus bisa, oke, tesis gue totally salah. Let me revise it based on this yang view yang berlawanan dari kita harus bisa dengar makanya. Dan juga harus fleksibel. Kalau misalnya nanti ternyata tesisnya itu salah, ya jangan kekeh. Salah ya salah gitu. Jangan makan ego gitu kan. Waduh nih. Mungkin udah telanjur core di sini tiba-tiba aduh salah total nih kan malu gitu. Kita harus berani ngakuin ya emang view-nya salah dan kita nggak bisa predik. Yang penting punya humility di situ sih. Betul. Yang penting kan soalnya kalau misalnya kita invest itu yang paling itu bukan masalah kita nyari win rate 90%. Bukan nyari win rate 100%, nggak butuh gitu. Lu win rate-nya 50% aja kalau misalnya lu punya risk reward itu tinggi, ya it's okay juga gitu kan. Ya it doesn't matter itu kalau misalnya cut loss gitu. Yeah. Tapi makanya ini menarik ya, mungkin pembahasan terakhir yang gue pengen nanya lu adalah gini. Gue selalu envious dengan orang-orang yang memiliki exchange. Soalnya orang-orang yang punya exchange tuh bisa tahu karakteristik orang gitu. Masa tahu karakteristik orang tuh kan ya gue bayangin misalnya lu punya berapa 1 juta orang nasabah yang menggunakan aplikasi misalnya gitu kan. Pasti kan kelihatan gitu. Oh orang-orang behaviornya itu kayak gimana sih?
orang-orang yang biasanya itu dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun itu sering lose. Dan di spektrum yang seberangnya, orang yang dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu consistently win. Nah itu perbedaannya apa? Nah, lu boleh share nggak? Ya, jadi ini menarik banget. Ini salah satu memang analisis yang udah kita lakuin ke user base kita. Karena kan kita juga hampir setiap bulan tuh sekarang ada webinar. Jadi di webinar ini kita juga suka kasih kayak trading strategies yang successful. Dan itu suksesnya juga bukan karena kita bikin teori sendiri. Karena kita ngelihat trader-trader jago di Mobi nih actually making money dari strategi-strategi ini ya. Jadi kita analisis sekitar top 500 yang benar-benar realize profit itu positif di 1 tahun terakhir. Dan juga bottom 500, jadi orang yang benar-benar rungkat lah kita bilangnya gitu ya. Jadi satu ya, kita mungkin ngomongin dari yang sukses ya kita bilangnya. Bahkan ada yang size gede pun dia bisa kali 2 at least gitu ya. Nah jadi orang-orang seperti ini tuh apa sih yang dia lakuin? Yang pertama itu kita lihat dia itu heavily focus on a singular atau mungkin bahkan max 3 koin yang dia trade. Karena tadi itu mirip ya seperti yang kita kan nggak bisa jago buat setiap market, kita juga nggak bisa jago di setiap aset class di market itu. Karena apa ya, kayak pengetahuan kita terbatas, attention kita terbatas. Technical analysis saya tadi satu udah sebuah Bitcoin udah selama itu. Belum kalau apalagi kita udah mulai invest di altcoin, berarti harus ngikutin banget perusahaannya bakal ngapain, roadmap-nya gimana, ngomong sama developernya. Jadi orang-orang yang seperti ini kita lihat fokus. Jadi misalnya dia cuman trading hyperliquid, dia trading hyperliquid aja. Ada entry, ada exit, bikin strategi, bikin limit order, dia beli lagi di bawah. Dan malah orang yang kita lihat punya kayak 20 koin, ada loh bro, kita lihat kayak orang tuh punya sampai 30 koin, jadi hampir setiap ada koin yang naik dia beli jual. Itu malah buat nggak perform. Karena in general mereka jadi nggak bisa manage dan nggak sadar bahwa ada aset lain yang rugi ini, yang ternyata yang untungnya ini yang dia manage, yang rugi ini dia mungkin udah diemin aja. Ditinggal aja nggak mau cut loss, ada egonya mungkin, dan itu malah overallnya jadi minus. Dan itu ilusi yang orang-orang ini sering kena gitu. Jadi mungkin banyak yang kena ya, diversifikasi itu wajib. Mungkin kadang-kadang tuh lupa itu tuh ada konteksnya. Even waktu Warren Buffett ngomong dia harus diversifikasi, ya dia punya tim research yang benar-benar bagus banget. Jadi diversifikasi dia itu well research. Dan itu dibagi ke beberapa orang ya. Kita yang mungkin cuman kerja udah 9 to 5, cuman bisa lihat 1-2 jam sehari, mau mimpi manage 20 koin, impossible lah. Jadi kita lihat dari orang-orang yang punya 3 koin bahkan 2 koin, bahkan 1, itu tend to perform better daripada orang yang punya banyak koin dan chasing setiap hype yang ada gitu. Menarik. Conclusion-nya itu ya. Conclusion adalah orang yang fokus dan research-nya itu nggak terlalu banyak gitu, jadi fokus di 3 itu. Soalnya sebagai manusia kita nggak bisa research 20 gitu. Iya. Menarik. Dan benar-benar ada trading strategisnya. Jadi benar-benar tuh dia ada entry exitnya. Jadi dia benar-benar kayak manage ini as like kayak an active, apa ya, kita bilangnya active management sedikit sih. Dan itu emang di crypto emang unfortunately tuh mungkin selain Bitcoin ya, apalagi kita udah ngomongin altcoin tuh bukan aset yang kita bisa tinggalin sekarang 10 tahun lagi baru lihat. Mungkin kecuali kalau dia hoki banget kebetulan aset itu yang menjadi gede, tapi in general tuh harus ada proper entry and exit strategy, dan itu yang kita lihat again more successful gitu. Dan apa yang kita lihat successful yang paling oke, tadi mungkin win rate dia biasa aja, mungkin di 55%, tapi kita lihat dari realized profit dia yang konsisten gitu. Ya. Menarik. Dan rata-rata kalau misalnya orang kayak gitu ya, itu tuh harus memiliki sense of gratitude. Harus bisa ngerasa cukup, harus bisa ngerasa berterima kasih. Soalnya kalau misalnya orang-orang yang greedy, itu biasanya kalau misalnya kayak Aster gitu segala macam kan, dari paling bawah naik, percaya masih bisa naik lagi gitu. Biasanya gitu. Biasanya kayak gitu. Dan kalau misalnya orang-orang yang grateful adalah misalnya dari udah naik 50%, naik 100%. Walaupun misalnya dia bisa aja miss banyak. Oh, kalau misalnya gue hold, gue bisa 500%. Tapi orang yang grateful itu tuh ngerasa cukup. Gue udah dapetin cuan, gue berterima kasih. Dan biasanya Pak ini lucu-lucuan aja ya. Pernah waktu itu kita pernah bikin fitur. Apa tiap kali ada orang screenshot, kita bikin tanya ya, lu mau jual gak? Soalnya banyak orang tuh screenshot kan, dia mungkin mau pamer morto atau apa, weh kayak hype-nya di $55 atau Aster di $2, tapi banyak yang lupa, dia gak jual pada saat itu. Jadi itu kayak angka mimpi gitu. Orang pada take picture, lupa take profit. Kita harus bikin ya fiturnya ini, take picture, begitu screenshot, fitur yang bagus. Ini buat orang-orang yang suka gatel ya, pamer-pamer dikit gitu ya. Betul. Soalnya gue juga pernah kayak gitu. Tapi itu fitur yang bagus bro. Gue sanggup bikin saja.
Jadi begitu screenshot, langsung taruh limitnya. Jadi limit order di bawah gitu. Misalnya udah tembak tuh $2. Would you like to ngamanin duit lo di $1.80? Gitu ya. Atau nggak trailing stop? Iya. Trailing stop. Kayak Mobi ada itu. Nah, lu ada ya? Ada. Nah, keren, itu. keren. Ya Jadi- pas udah naik ke atas, set, lu mau taruh trailing stop nggak? Jadi kalau sampai turun, set, lu secure lu punya profit. Nah itu makanya kita sebagai Mobi, karena kita lihat risk management tools kayak gini perlu dibikin, itu salah satu yang kita punya tuh. Jadi trailing stop itu mungkin buat yang nggak tahu, tadi ya mungkin kalau argumennya itu lagi bullish-bullishnya itu kan aset bisa naik terus, karena kadang ya emang kita namanya juga manusia ya, kita juga punya kayak tendensi buat beremosi. Jadi bisa aja ketika Aster misalnya kemarin $2, kita pasti pernah deh ada pemikiran, meskipun selogikal kita deh, selogikal apapun, kita pasti ada mimpi itu bisa $5, $6. Mungkin udah hitung uang yang akan didapatkan dari itu $6 itu berapa. Manusia namanya juga ya. Nah, jadi kita bikin salah satu fiturnya itu namanya trailing stop, itu buat membalance antara kalau memang benar Aster itu naik ke $5, limit order itu akan ngikut terus. Misalnya 10% nih, 10% di setnya, berarti dia akan ngikut 10% terus di bawah dari aset pergerakannya. Jadi ketika aset itu tiba-tiba dibanting dan di market crypto itu hampir selalu terjadi, dan terjadinya biasanya di kapan? Pagi-pagi. Kayak kemarin pas 11 Oktober jam berapa itu? Kayaknya jam 4 pagi lah gitu. Jam 4 pagi Bitcoin turun dari 120.000 ke 102.000 kan. Nah itu orang tuh biasanya nggak bangun, kaget, udah mulai panik, udah telat. Jadi dengan ada trailing stop, dia turun 10%, anyway udah cuan, anyway nggak nyesel pas nyangkut, dia ngamanin cuannya. Selalu jangan lupa metrik paling penting tuh realize profit ya. Jangan sampai tuh kebanyakan orang tuh fokusnya di unrealized ya malah. Ya. Jadi take away dari sini, gue berharap banget ya teman-teman pelajarin apa itu trailing stop. Ya, pertama pelajarin apa itu trailing stop. Soalnya itu menurut gue salah satu fitur yang sangat berguna. Kedua, belajar untuk be grateful. Soalnya kayak gini bro, walaupun orang pencet trailing stop, misalnya nih dari $2, lu pasang 10%. Yeah. $2 naik nih misalnya ke $2.50. Abis itu turun jadi $2.20. Yeah. Kan kena kan? Trailing stopnya kan? Tereksekusi gitu kan. Tiba-tiba dia naik lagi. Ya kan? Orang-orang yang gak grateful bakal bilang, tahu gitu, gue kayak gini bisa kebawa ke mimpi-mimpi. Wah, Astar gue harusnya jadi $5, nyesel segala macam. Harusnya ya lu udah dapet cuan, cukup disiplin, find the next thing. Gitu ya. Padahal tuh mungkin kayak apa ya, dia terlalu fokus sama apa yang harusnya dia bisa dapat tapi dia nggak dapatkan, sama apa yang dia bisa hilang gitu loh. Betul. Nah, itu nggak ada habisnya bro. Iya, nggak ada habisnya. Akhirnya lu waktu beli, tahu gitu, gue belinya gitu harusnya di bawah gitu. Waktu lu jual, tahu gitu, gue jualnya nanti. Atau enggak kalau misalnya para terbang, tahu gitu, gue gadain rumah buat beli itu. Waduh, itu mah Tahu gitu. orang udah jadi bilioner ya, kayak kalau bisa tahu gitu terus kejadian gitu ya. Dan akhirnya, soalnya kan kalau misalnya investing itu dan trading, menurut gue bukan nyari jackpot win satu kali. Tapi sebuah maraton kan. Lu trading lu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun gitu. Jadi ini sebuah proses yang kita harus jalanin. Bukannya kayak lu menang sekarang, lu harus jackpot sekarang. Soalnya kalau misalnya gitu, walaupun lu menang, tapi prosesnya itu salah, the next one bisa lu hilang. bakal kena. Iya. Jadi ini mungkin salah satu, kita bilangnya mitos ya. Tadi mitos selain diversifikasi ini kalau tidak well research salah. Yang satu lagi mitos menurut gue salah tuh, banyak orang tuh takut opportunity itu cuma datang sekali. Itu menurut gue yang banyak orang tuh kayak nyeselnya suka di situ. Padahal opportunity itu datang hampir selalu ada gitu. Tergantung kita reseptifnya gimana kan. Saham Indo sekarang sampai kayak gini. Kayak mungkin orang-orang dulu kirain udah lewat gitu. Zamannya 2015 tuh, 2016 tuh zamannya bullishnya. Sekarang udah gak pernah terjadi. 2025 terjadi. Bitcoin juga sama, 2022 kirain it's ending jadi. Betul. Jadi selalu harus open sih buat potensi opportunity, selalu ada. Yang penting ya tadi kita disiplin dan jangan morning kayak potential opportunity gain yang lebih banyak. Padahal itu tuh lu udah bener lu disiplin gitu lah. Setuju. Ya itu sih. Thank you so much bro. Semoga lu kapan-kapan bolak-balik lagi ke sini. Thank you so much bro. Thank you.